Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 angkatan 16. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, di pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ustaz Agus. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di PBD 2. Di hari ini kita sudah masuk di PBD 2 untuk muatan pelajaran IPS. Baiklah anak-anak, silahkan dipersiapkan dulu buku PBD-nya, juga di muatan IPS di pembelajaran 1 dan juga di buku tematiknya untuk di pembelajaran 1. Untuk mengawali perjumpaan di hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah, pertemuan kita di pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sebelum kita membedah materi, anak-anak silahkan menyaksikan tayangan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk muatan IPS di hari ini. Bagaimana anak-anak setelah melihat dari tayangan video tadi? Kira-kira apa yang dapat anak-anak ambil hikmahnya dari video proklamasi tadi? Ya, benar sekali. Jadi bahwa video proklamasi tadi menggambarkan bagaimana keadaan Indonesia di saat itu, bagaimana perjuangan dari pendahulu kita untuk mewujudkan proklamasi. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar di muatan IPS kelas 6 ini di PBD 2, yaitu tentang makna proklamasi. Nah, barangkali anak-anak sudah pernah mendengar tentang proklamasi dan pernah mengikuti upacara atau bahkan pernah menyaksikan langsung bagaimana pembacaan peristiwa proklamasi. Nah, akan kita bedah bersama-sama apa sebenarnya makna dari proklamasi. Baik, yang pertama, coba anak-anak perhatikan teks proklamasi berikut ini. Nah, ini kita ambil dari sumber yaitu kompas.com, naskah asli proklamasi sebelum diketik. Jadi ini adalah tulisan tangan dari Bung Karno, di mana tulisan tangan ini diambil oleh seorang pemuda yang bernama B.M. Dia, karena tulisan tangan ini ternyata dibuang di tempat sampah. Nah, kemudian B.M. Dia melihat tulisan ini kemudian diamankan. Nah, dari tulisan ini terlihat sekali bahwa proklamasi ini teksnya sangat pendek, sangat ringkas, yang intinya adalah pernyataan bangsa Indonesia bahwa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 telah merdeka. Nah, pernyataannya tertuang dalam teks proklamasi ini. Nah, dalam mencapai proklamasi ternyata itu bukan sebuah peristiwa yang instan, bukan peristiwa yang pendek, tapi ini adalah sebuah perjuangan yang panjang. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun, sehingga baru dapat merdeka di 17 Agustus 1945. Nah, ini artinya proklamasi ini diraih dengan perjuangan yang panjang. Nah, peristiwa proklamasi ini berlangsung singkat. Nah, jadi Presiden Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan di mana tempatnya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kenapa kok ketika upacara detik-detik proklamasinya pasti jam 10? Karena apa? Karena memang disesuaikan dengan peristiwa pembacaan proklamasi ini.
Kemudian untuk yang selanjutnya, anak-anak, setelah dibacakannya teks proklamasi, ini dilanjutkan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, pengibaran benderanya oleh pemuda yang bernama Suhud dan juga Sudanjo, ya Sudanjo dari Latin Danurat. Jadi dua pemuda ini yang mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Kemudian diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita lanjutkan. Apa arti penting proklamasi dari kemerdekaan ini? Nah, yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Jadi arti penting yang pertama adalah bahwa proklamasi ini adalah puncak perjuangan dari bangsa Indonesia dari proses penjajahan. Yang kedua, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemudian yang ketiga, arti dari proklamasi adalah bahwa proklamasi ini merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Nah, inilah tiga arti penting dari proklamasi. Baik, kita lanjutkan. Ada juga arti penting yang lain. Yang keempat yaitu bahwa proklamasi ini menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, selain itu, proklamasi ini adalah titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Jadi rakyat yang sudah menderita dijajah selama 350 tahun ini diakhiri dengan peristiwa proklamasi. Jadi peristiwa proklamasi ini adalah perwujudan dari amanat penderitaan rakyat Indonesia. Kemudian yang keenam adalah puncak perjuangan kemerdekaan. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia mulai dari perjuangan tradisional, kemudian nasional, hingga puncaknya adalah peristiwa proklamasi. Kita lanjutkan, anak sekalian, mengapa kita harus proklamasi atau faktor apa saja yang melahirkan proklamasi sehingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, jadi adanya keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan yang faktor pembentuk NKRI yang pertama. Jadi karena adanya keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Kemudian yang kedua, adanya keinginan untuk mempunyai tempat tinggal yang sama, yaitu di Kepulauan Indonesia. Karena pada saat penjajahan beberapa daerah dikuasai oleh penjajah, sehingga rakyat tidak memiliki hak atas tempatnya sendiri. Yang ketiga, adanya persamaan nasib karena dijajah bangsa asing. Jadi karena dijajah oleh bangsa asing, maka merasa tertindas di negerinya sendiri. Kemudian yang keempat, adanya tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, inilah faktor pembentuk dari NKRI sehingga terwujud melalui proses proklamasi. Kita lanjutkan. Dari faktor-faktor pembentuk NKRI, inilah lahir urutan peristiwa hingga proklamasi. Yang pertama, yaitu terbentuknya kesadaran. Adanya kesadaran bahwa kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Jadi pertama timbul kesadaran, dari kesadaran rakyat Indonesia ini kemudian dilanjutkan adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Nah, jadi sadar. Yang kedua, adanya pergerakan untuk melawan penjajah, baik dari pergerakan bersifat kedaerahan hingga nasional. Kemudian puncaknya yaitu pada perjuangan kemerdekaan adalah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, kemudian dilanjutkan yang keempat adalah penyusunan alat-alat kelengkapan bangsa. Jadi setelah adanya kesadaran, kemudian adanya pergerakan untuk melawan penjajah, kemudian proklamasi, yang keempat disusunlah alat-alat kelengkapan negara. Kemudian apa sebenarnya makna dari proklamasi? Satu, proklamasi adalah sebagai puncak perjuangan bangsa. Maksudnya apa? Di bangsa Indonesia telah dijajah tadi selama 350 tahun. Kemudian penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda, ini timbul kesadaran untuk melawan penjajah. Di proklamasi ini adalah puncak perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia.
Makna yang kedua, bahwa proklamasi ini adalah untuk pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Baik pengakuan secara de facto atau pengakuan secara fakta asli, kemudian juga pengakuan secara de jure atau pengakuan secara hukum. Nah, inilah makna yang kedua dari peristiwa proklamasi. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, makna dari proklamasi adalah menaikkan martabat bangsa. Jadi pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Ini makna yang ketiga dari adanya peristiwa proklamasi. Kemudian yang keempat, makna proklamasi adalah sebagai perjuangan sebagai negara baru. Jadi Indonesia setelah membacakan teks proklamasi mewujudkan negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Negara Indonesia, negara yang mandiri, tidak tergantung kepada negara lain. Nah, jadi dengan adanya proklamasi ini adalah perjuangan sebagai negara baru. Kemudian yang kelima, pembacaan teks proklamasi bermakna sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi dengan adanya pembacaan teks proklamasi, ini awal dari masa kemerdekaan yang terbebas dari penjajahan. Nah, inilah tadi untuk 5 makna dari proklamasi. Kita lanjutkan maksud dan tujuan proklamasi. Kenapa kita harus melakukan proklamasi? Nah, ternyata ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kita harus proklamasi. Yang pertama, untuk melepaskan diri dari penjajah. Nah, ini dengan proklamasi kita menandai lepas dari penjajah. Yang kedua, bangsa yang bersangkutan atau yang bekerja sama ini dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dengan adanya proklamasi, ini kita bisa hidup sederajat dengan negara-negara yang sudah merdeka di awal. Kemudian yang ketiga, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya atau negaranya. Nah, ini maksud dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat, bahwa bangsa yang bersangkutan atau bangsa Indonesia dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya. Di pada awal-awal dulu ketika penjajahan, yang dapat sekolah itu hanya orang-orang dari priai atau yang memiliki segi ekonomi tinggi atau dari kaum bangsawan. Tetapi dengan adanya proklamasi, semua rakyat Indonesia dapat meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan. Kemudian yang kelima, dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsa ini. Jadi dengan adanya proklamasi, ini dapat mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Setelah yang keenam dan terakhir adalah mencapai tujuan nasional dari bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil. Nah, demikian tadi anak sekalian untuk peristiwa proklamasi. Semoga di hari ini kita dapat memahami untuk makna dari proklamasi, sehingga ke depan kita semuanya sebagai penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah ini silakan anak-anak mencoba mengerjakan aktivitas 1 di buku BBD dan juga di soal pengayaan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustaz. Baiklah, demikian tadi untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.